Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga masih membahas tentang Terrible 2 atau Amazing 2. Karena ini adalah tahapan yang wajar dari anak-anak yang mungkin kadang-kadang kondisinya jadi ada perubahan perilaku yang sedikit menjengkelkan ya. Nah, seperti apa sebenarnya? Kita coba berbagi pengalaman juga nih Mbak Ayu dengan salah satu ibu yang anaknya juga sudah masuk ke usia 2 tahun. Langsung kita sapa, ada Ibu Cynthia. Halo. Halo Mbak Dika. Halo Mbak Cynthia, apa kabar? Baik. Baik, gimana Mbak Dika, gimana? Baik. Nah, Mbak Cynthia, aku mau tanya nih, Mbak Cynthia punya putra atau putri yang usianya sudah masuk 2 tahun ya? Iya, aku punya putri, umurnya 2 tahun 1 bulan. Wah, baru ulang tahun kemarin. Baru ulang tahun kemarin, happy birthday ya buat putrinya ya Mbak. Nah Mbak Cynthia, ini kan tadi kita ngobrol tentang Terrible 2. Jadi ada beberapa, sebenarnya ini ada perkembangan fase pada anak yang masuk usia 2 tahun dan ternyata ada beberapa perilaku yang berubah atau mungkin mereka sedikit menentang atau sedikit menjengkelkan begitu ya kalau orang tua bilang. Nah ini tuh kalau Mbak Cynthia sendiri dengan anak usia pada fase tersebut merasakan pengalaman yang serupa atau enggak sih? Aku sih ngalamin ya Mbak, menjelang umur 2 tahun ini dia kan udah mulai bisa berkata-kata kayak no gitu, mama no gitu pokoknya. Terus udah mulai kalau dia nggak bisa ngeluapin karena belum bisa ngomong kali ya, jadi dia mukul, terus narik-tarik, lempar barang gitu biasanya. Oh oke, dan itu baru terjadi saat usianya masuk fase 2 tahun atau memang sebelum itu Mbak? Sebelum 2 tahun. Sebelum 2 tahun, tapi mendekati begitu ya? Mendekati 2 tahun. Nah biasanya apa sih, kondisi apa yang membuat si anak atau putri Mbak sendiri akhirnya berperilaku semacam itu? Sebenarnya sih simpel aja ya Mbak, misalnya dia mau buka sesuatu tapi nggak bisa, tapi pengen buka sendiri, jadi dia kesel sendiri tapi nggak bisa buka gitu. Jadi dia kadang teriak, kadang lempar barang yang dia rasa ini nggak bisa dibuka, kenapa nggak bisa dibuka gitu. Jadi itu tadi memang ada satu yang khas gitu ya di fase ini ya Mbak Ayu ya. Kalau kita lihat tadi Mbak Ayu sempat bilang juga bahwa udah mulai banyak yang ingin dia pegang, banyak yang ingin dia lakukan, tapi memang secara emosional dia belum siap. Akhirnya tadi ada marah di situ ya. Iya, apakah ini memang fase yang normal juga memang? Iya, karena kan memang saat keinginan yang kita mau, kemudian kita udah punya lebih banyak keinginan. Secara fisik setengahnya udah nyampe, misalnya ngambil buka sesuatu gitu ya, ngambil bendanya udah, dia tahu secara misalnya pertumbuhannya kan matanya udah makin besar kan, udah bisa jalan lari-lari, jadi udah lebih banyak pandangan yang bisa dia lihat, dia tangkap gitu kan, udah bisa melihat jadi kepingin tahu, udah bisa pegang, udah bisa, tapi bukanya itu kan perlu kemampuan motorik lain lagi, yang sampai tahapan itu dia belum bisa, punya keinginan tapi kesulitan, mau bilang ini mau buka tapi nggak bisa, ngomongnya belum bisa untuk menyampaikan secara sempurna. Kemudian merasa nggak nyaman secara emosi, dilempar, dibuang. Memang seperti itu kondisinya ketika kita berhadapan dengan sisi Amazing 2 ini gitu. Apa tadi kalau Mbak, ya memang bahwa maunya udah banyak, tapi memang kemampuannya belum benar-benar maksimal karena usianya juga. Yang lucunya lagi bahwa ini usia yang sering sekali bilang kata tidak, no. Kenapa sih dia sering sekali melakukan penolakan, Bayu? Karena sekarang kan sudah tahu bahwa dia punya autonomi itu, gitu kan. Sudah tahu bahwa oh saya bisa loh bilang enggak. Jadi kalau misalnya tadinya disuapin makanan umur 1 tahun kurang gitu kan, pada saat usia baru-baru belum sampai 1 tahun, mungkin belum lancar untuk bilang no gitu kan. Tapi kan kita sebagai orang tua ngajarin no, tidak, dia tahu bahwa sesuatu yang enggak itu bilangnya tidak. Makanya kemampuan itu dia tahu bahwa sekarang dia sudah bisa ngomong, ya diucapkan mau ini no, enggak mau gitu kan. Jadi dia baru sadar bahwa oh ternyata setelah 1 tahun hidup menerima saja gitu ya, oh manusia itu ada kemampuan untuk menolak gitu ya, saat muncul, tidak sesuai autonomi itu keinginan. sudah muncul gitu. Nanti kalau umur 3 tahun itu maunya oh semua punya aku, semua milik aku. Nah itu tahapannya lain-lain lagi. Gitu. Oke. Nah Mbak Cynthia, ini seru banget ya. Kadang-kadang kan apalagi sampai tantrum gitu ya. Biasanya Mbak Cynthia sendiri menghadapi anak saat mulai menolak sesuatu atau mungkin kesal dengan apa yang dia lakukan gitu ya, apa yang mungkin belum bisa maksimal dia lakukan, apa yang Mbak Cynthia lakukan untuk menghadapi anak? Biasanya kan aku baca-baca perkembangan anak gitu loh Mbak, di internet, di buku gitu misalnya. Biasanya sih aku diemin dia dulu 1 menit misalnya, saat dia lagi marah-marahnya, dia diem biar dia luapin dulu keselnya, baru habis itu aku diemin, aku peluk, bilang itu nggak boleh, gitu. Ini bukan gini, nanti kamu panggil mama, gitu aja sih.
biasanya. Oke. Jadi memang memberi ruang dia untuk mengekspresikan dulu, Iya. meluapkan dulu emosinya ya. Ini satu hal yang cukup efektif nggak sih Mbak Ayu? Iya, itu Mhm. memang tepat untuk dilakukan ketika Yes. berhadapan dengan anak yang berada pada tahapan usia yang bisa dibilang nangisnya udah heboh banget sampai Iya. mendekati tantrum gitu. Salah satu step yang bisa dilakukan adalah biarkan dia untuk mengekspresikan emosinya. Nggak lama-lama 1-2 menit itu cukup. Cuman harus diperhatikan adalah memastikan bahwa pada saat dia memang mengekspresikan emosinya, lingkungan sekitarnya aman. Jadi jauh dari benda-benda yang mungkin bisa dia lempar, benda yang keras, yang tajam, yang apa gitu. Itu pastikan bahwa dia aman gitu. Nggak juga dia dari tangga yang memungkinkan dia untuk lari ke bawah gitu. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia juga butuh untuk releasing emosinya dia gitu kan. Nah di situ udah rilis semua, sudah lebih tenang, kita baru bisa datang, kemudian peluk, kemudian buat dia lebih comfort, lebih nyaman gitu kan. Nah dari situ baru kalau sudah bisa diajak bicara lebih baik, ya diajak maunya apa. Jadi memang harus memberi ruang dia dulu untuk mengeluapkan emosinya dia, mengekspresikan apa yang sebenarnya dia inginkan gitu ya. Tapi Betul. memang belum bisa. Nah tapi kan akhirnya jadi tantrum, nangis. Nah untuk kita sebagai ibu mungkin yang memang sudah banyak baca artikel atau memang baca jurnal tentang ini, mungkin lebih tenang untuk menghadapinya. Oh biarkan dia waktunya. Tapi kalau misalkan untuk anggota keluarga lain, contohnya misalnya nenek gitu, biasanya nggak bisa tuh ngedengar anak nangis. Apa ada nggak sedikit mungkin konflik atau akhirnya memang harus dijelaskan dulu ke anggota keluarga lain bahwa ini memang fasenya? Iya sih, biasanya ke kakeknya sih yang lebih Ah, nggak boleh nangis, jangan sampai nangis. Kalau nangis kenapa langsung dipeluk gitu-gitu. Kalau aku sih bilangnya ya supaya dia agak disiplin. Kalau ini nggak boleh, kalau itu boleh. Jadi ya aku coba kasih pengertiannya aja ke orang tua supaya jangan terlalu seperti itu gitu kalau sekarang ini. Oke, karena memang ini sering terjadi juga nggak sih Mbak Ayu? Bahwa mungkin kita memang yang mungkin sudah sering baca, jadi memang tentang parenting kita punya pola sendiri. Tapi kan orang tua pasti punya pola yang lama dan sering susah sekali kalau misalnya ada anak nangis, kayak kalau bisa secepat-cepatnya berhenti gitu, atau bahkan kadang-kadang pakai ancaman juga. Ini kan mengerikan sebenarnya. Iya. Bagaimana ya kita mengajak anggota keluarga lain untuk bisa memahami bahwa ini fasenya? Kalau misal kepada orang tua kadang-kala kan ya memang agak sulit karena memang sudah terbentuk pola seperti itu sudah dari dulunya dan kadang-kala ada mindset bahwa dulu saya membesarkan anak saya dengan cara yang seperti itu, tah endingnya baik-baik aja seperti kamu, seperti adikmu, seperti kakakmu gitu kan. Tapi nggak apa-apa, yang namanya kita mengedukasi gitu kan, nggak apa-apa sedikit-sedikit dijadikan topik perbincangan. Kalau lagi baca artikel kemudian diturut sertakan juga, Pak ternyata tuh anak umur segini emang masanya loh kayak gini. Jadi kalau misalnya dia nanti justru dihentikan malah atau diancam atau malah dibujuk dengan sesuatu supaya berhenti menangis, tuh malah efeknya nggak bagus. Katanya efeknya akan seperti ini, atau dijelaskan seperti itu kepada orang tua. Mungkin saat itu juga nggak akan langsung berubah, apalagi mungkin kita paham orang tua dengan perasaan, oh saya lebih bisa, saya lebih mampu, saya sudah lebih berhasil. Tapi setidaknya informasi yang masuk itu kan bisa menjadi bahan perenungan. Ya pelan-pelan tapi pasti. Nah Mbak Cynthia, di sini kan ada Mbak Ayu psikolog kita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tidak sesuai dengan tema kita hari ini? Sekarang kan masa pandemi kayak gini kan biasanya anak kecil kan tinggalnya di rumah aja gitu. Biasanya ya jurus terakhir itu adalah dia nonton di gadget gitu. Gimana sih caranya kita supaya biasa kan dia tantrum tuh kalau misalnya udah waktunya udah selesai main gadget, udah ditarik dia tantrum, dia nangis dan minta apa-apa. Gimana Mbak solusinya supaya dia tahu jam-jamnya itu kapan dia harus melakukan makan atau apa gitu. Oke, sebetulnya ada di pengaturan waktu yang pegang kontrol sebenarnya adalah orang tua. Apalagi putrinya masih usianya 2 tahun gitu ya. Nah 2 tahun sebetulnya sih sebisa mungkin minimalisir sekali. Kalau bisa tidak gadget itu jauh lebih baik. Tapi kalau kondisi seperti ini kan bagaimana gitu kan. Nah kalaupun memang itu sudah terjadi, yang perlu dilakukan adalah mendisiplinkan waktu, kontrolnya ada di bawah orang tua. Jadi kalau misalnya memang timingnya waktunya untuk makan, ya sudah makan, kemudian diambil, kemudian anak disampaikan bahwa ini tidak boleh gitu, ini tidak dulu, makannya dulu selesai. Dan bertahan dengan itu kalau memang peraturannya ada. Jelaskan perlahan ke anak kenapa ini boleh, kenapa ini tidak boleh. Kemudian kalau memang jadwalnya makan ya makan, jadwalnya mandi, jadwalnya tidur siang ya tidur siang gitu. Dan tidak bergonta-ganti, dalam artian sekali ini boleh, besoknya jadi nggak boleh. Cara disiplin dan konsisten menerapkan aturan tersebut sehingga anak perilakunya juga terbentuk gitu. Karena sebenarnya anak juga kan senang sesuatu yang jelas. Habis makan boleh apa, habis minum, habis makan terus bobo siang, habis itu boleh main sama bunda atau apa. Itu anak senang kalau ada urutan yang jelas.
kebingungan itu malah justru bikin anak merasa habis ini apa ya, cemas, gak tahu apa, kali ini boleh, besok nggak boleh, terus harus gimana gitu. Oke, jadi memang perlu konsistensi dalam mengasuh anak gitu ya. Benar, Harus konsisten, jangan sampai ambang gitu anaknya bingung. Kalau sekarang kok boleh, kemarin kok nggak boleh. Karena anak tuh Benar. pintar sekali untuk membaca situasi Benar. dan juga kebiasaan yang diberikan oleh Benar, orang apalagi tua. 2-5 tahun tuh forming disiplin. Ya. Jadi usia-usia pembentukan supaya gampang lebih mudah dibentuknya, pembentukan kebiasaan perilaku baik dibentuknya itu 2-5 tahun udah mulai masuk tuh disiplin waktu, disiplin harus apa, yang mana yang boleh, yang mana yang enggak. Nanti kalau sudah terbiasa dengan itu, terbiasa dengan sesuatu yang penuh yang terkomitmen dengan baik, gitu nanti pada saat kita mengajarkan sesuatu di 5 ke atasnya jauh lebih Akan mudah. lebih mudah. Oke, mudah-mudahan bisa diterapkan ya Mbak Cynthia untuk putrinya ya. Dan sukses juga ini melaluinya sampai di usia 5 tahun, jadi kedepannya lebih mudah juga ya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Cynthia. Makasih Mbak Dika. Sampai ketemu Sama-sama, lagi. sampai ketemu, bye. Wah, seru banget ya. Ternyata memang harus konsisten, harus punya Bener. komitmen jadi orang tua tuh. Jadi anaknya nggak bingung Nggak seperti bingung. apa. Nah nanti kita biar nggak bingung lagi, kita akan lanjut lagi, kita akan kupas lagi seperti apa sebenarnya fase ini bisa dihadapi oleh orang tua. Tapi setelah jeda berikut ya. Nah, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.